Selamat datang di podcast Cerita di Balik Kelas, sebuah program yang akan membahas inspirasi dan tantangan guru masa kini. Dalam rangka memperingati Hari Guru, yaitu tepatnya pada tanggal 25 November, kami ingin mengapresiasi peran luar biasa para pendidik yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Bersama saya, Karol Sulamanik, dan rekan-rekan saya Amira Syumbani, saya Gerda Jul Adana, saya Anggun Lutfi Srega, dan saya Nama Maraya. Kami akan berbincang dengan seorang narasumber yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi hari ini kami sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Aksan Letuka, seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Negeri. Beliau memiliki pengalaman mengajar yang luar biasa dan akan berbagi cerita inspiratif serta pandangannya tentang dunia pendidikan. Kalau boleh tahu, Bapak Ustadz sudah jadi sekolah ini jam berapa? Kalau mulai ini sudah berapa tahun lah. Kamu udah perjalanannya dari sana saja. Nah, boleh nggak Pak, Bapak ceritakan sedikit latar belakang Bapak sebagai seorang guru di saat awal-awal Bapak memulai karir Bapak sebagai seorang guru? Saya pertama sekali karir sebagai guru itu di tahun 91. Saya mengajar di SMA Yayasan Pendidikan Islam Bili Tua. Kemudian lanjut ke SMP-nya, lanjut lagi ke SD-nya. Tadi SMA Yayasan Pendidikan Bili Tua, kebetulan saya pada waktu itu diminta menjadi wakil kepala sekolah. Dan setelah itu saya diangkat jadi kepala SMA. Setelah itu saya mengajar di tahun 98 di Yayasan Pendidikan Eria. Itu di Jalan Singamaraja yang milik daripada Yayasan Ani Idrus. Kemudian melanjut tahun 99, kebetulan saya kan lulus PNS, lalu ditempatkan di SMP Negeri 1 Lumban Lulu, Tapanuli Utara. Setelah itu saya pindah ke SMP Negeri 7 tahun 2000 sampai sekarang. Nah, kemudian di sini setelah kurang lebih 6 tahun sebagai guru, kemudian saya diangkat menjadi pembantu kepala sekolah yang membidangi kurikulum. Setelah itu diangkat juga jadi bendahara pos. Nah, bendahara posnya itu sampai sekarang. Di sekolah ini ya Pak? Ya, di sini ini berjalan ini. Perjalanan yang Bapak jalani menjadi guru itu kan Pak udah sangat panjang Pak, dimulai dari tahun 91 sampai saat ini. Apa sih Pak yang jadi motivasi Bapak sampai Bapak hampir meluangkan banyak tahun, banyak umur menjadi seorang guru? Menurut saya, guru itu pekerjaan yang menarik. Menariknya di mana? Menariknya mempersiapkan siswa dari siswa yang tidak tahu, dia menjadi tahu. Itu sangat menarik menurut saya. Jadi, bagaimana memberikan penjelasan, pengarahan kepada anak-anak, sehingga mereka menjadi tahu. Dan ini kan sebuah, menurut saya, mengajar itu merupakan ada seninya. Seni mengajar itu ada. Maka nggak salah kalau menurut saya bahasa Indonesia itu dulu di masa kami ya, namanya kan Fakultas PPS, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Ya, jadi karena ada seni mengajar di dalamnya, jadi nggak salah kalau digabungkan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni pada waktu itu. Menjadi guru di era modern ini Pak tentu memiliki tantangannya tersendiri ya Pak, dengan perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum, sehingga para guru itu dituntut untuk terus beradaptasi. Nah, menurut Bapak,
pada era modern saat ini, apa tantangan yang paling besar dihadapi oleh seorang guru? Kebanyakan tantangan yang paling besar di era modernisasi ini, bahwa guru itu harus bisa menguasai teknologi. Teknologi, kalau dalam sekarang namanya digitalisasi di dalam proses pembelajaran, penggunaan IT. Nah, jadi kenapa itu menjadi satu tantangan? Karena sebagian besar dari guru-guru kita itu di era ini kan sudah merupakan guru-guru yang senior, dalam arti bahwa usianya sudah banyak yang di atas atau 50 ke atas. Jadi banyak guru-guru yang berumur seperti yang saya katakan itu, kemampuannya untuk memahami teknologi digital itu tadi sangat kurang. Jadi di sini tantangannya. Berbeda dengan guru-guru muda yang di era ini yang memang menguasai teknologi digital itu. Apalagi mereka sejak di perguruan tinggi sudah tidak asing lagi dengan teknologi digital ini. Itu tantangannya. Tadi menurut Bapak tantangan yang dihadapi itu adalah penggunaan teknologi, Pak. Dalam penggunaan teknologi ini, Pak, pasti harus menggunakan fasilitas ya, Pak. Iya. Apakah sekolah menyediakan fasilitas tersebut dan memberikan dukungan kepada guru? Nah, saat ini kalau di sekolah kita sekolah itu menyiapkan fasilitas seperti Infopus ya. Kemudian kita juga ada internet ya. Jadi saya pikir kalau memang untuk sarananya sudah dipersiapkan oleh sekolah, tinggal lagi sumber daya manusianya tadi. Bagaimana guru mengaplikasikan teknologi dalam Iya. pembelajaran? Nah, itu. Jadi di situ soalannya tadi. Sebagai seorang guru nih Pak, dengan pengalaman yang luar biasa, tentu ada banyak sekali pengalaman berharga dan berkesan di hati Bapak. Nah, kali ini kita akan membahas cerita-cerita inspiratif dari pengalaman Bapak mengajar. Kira-kira ada nggak Pak kisah siswa yang menurut Bapak itu sangat menginspirasi dan meninggalkan kesan yang mendalam Bapak? Salah satu tantangan di dalam pembelajaran siswa di sekolah itu termasuk latar belakang keluarga. Jadi bukan tidak mungkin kalau siswa itu mengalami kendala di dalam proses pembelajarannya oleh karena faktor keluarganya. Jadi saya teringat kepada ada salah satu siswa kita, dalam hal ini saya tidak akan menyebutkan nama ya, tapi hanya menyampaikan kasus yang dihadapi. Nah, kasusnya ini karena masalah keluarga, masalah orang tua ya, yang istilahnya pisah ya, otomatis anak ini kan tidak mendapat perhatian yang baik lagi dari kedua orang tuanya. Kebanyakan kejadian itu di sekolah ini seperti itu. Jadi itu merupakan tantangan kepada guru bagaimana memotivasi mereka sehingga masalah-masalah di dalam keluarga itu tidak menjadi beban dalam proses pembelajaran si anak tadi. Ada satu siswa yang saya ingat seperti itu dan sekarang memang sudah menyelesaikan studinya di sekolah kita ini dan lanjut ke SMA ya. Walaupun kondisinya seperti itu, tapi dia bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Di tantangan-tantangan seperti itu di sekolah ini banyak. Anak-anak itu di sini persoalannya bukan karena cabut, bukan itu, atau bukan karena banyak absennya. Banyak absen karena ada persoalan di dalam keluarga. Ketika kita telusuri ternyata karena persoalan latar belakang keluarga antara kedua orang tuanya yang berimbas kepada si anak tadi. Itu.
Berarti terpengaruhi oleh lingkungannya ya Pak? Ya, justru lingkungan keluarga itu mempengaruhi keadaan psikologi daripada anak ini, ya, sama orang tua. Iya, betul. Maka kadang banyak absen karena itu tadi. Jadi dalam hal ini masalahnya yang perlu kita cari solusi kan. Masalahnya kan karena keadaan di dalam keluarga. Bukan masalah karena dia tidak mampu mengikuti pembelajaran, bukan. Tapi karena ada permasalahan di dalam keluarga yang membebani dirinya sehingga dia tidak atau banyak absen, itu masalah. Nah, dari pengalaman mengajar Bapak nih yang udah berpuluh-puluh tahun Pak, hal apa yang paling membanggakan selama perjalanan karir Bapak? Saya pernah menjadi guru teladan tahun 2012 tingkat Kota Medan. Gimana ceritanya Pak sampai bisa jadi guru teladan? Pada waktu itu memang menjadi guru teladan itu memang bukan tidak hal yang mudah, ya. Dikarenakan kedisiplinan kita yang tinggi, ya. Kemudian tingkat frekuensi kehadiran yang hampir boleh dikatakan karena sakit aja tidak bisa hadir. Kemudian mungkin karena jenjang karir yang sudah saya ceritakan di awal tadi, karena kan panitia itu kan meminta pengalaman kita. Itu kan sudah diceritakan bahwa saya pernah ngajar di SD, pernah ngajar di SMP, pernah ngajar di SMA. Malah saya pertama sekali ngajar tuh di SMA. Kemudian itu sempat juga saya di SMP area, ya. Ini SMP area ini milik Waspada ini, Pak Prabudi Said, ya. Jadi dan juga ketika saya berada di sekolah ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya sempat menjadi pembantu kepala sekolah bidang kurikulum, ya, dan sampai hari ini menjadi bendahara pos di sini. Mungkin atas penilaian daripada panitia, ya, itu mereka memberikan anugerah kepada saya sebagai guru teladan. Karena itu, ya, memang biografi kita diminta semua dengan jenjang karir yang sudah kita lewati tadi, dibuatkan bukti fisiknya, ya, kita kirimkan ke meja panitia lalu mereka seleksi. Mungkin karena itu. Berarti dengan banyaknya pengalaman mengajar Bapak itu menjadi white plus juga ya Pak buat Bapak? Saya pikir begitu, karena pengalaman dan membidangi sesuatu, membidangi kurikulum, membidangi pendataan bos, mungkin itu, maka panitia itu memberikan anugerah seperti itu. Kebetulan pada waktu itu anugerahnya diserahkan oleh Pak Wali Kota, Pak Rautman pada waktu itu. Nah, tentunya guru ini punya peran besar ya Pak untuk membentuk karakter siswa. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak peran guru dalam membentuk karakter dan juga masa depan siswa? Saya pikir kalau peran guru itu sangat strategis, ya, di dalam membentuk karakter siswa. Maka di sekolah ini itu kan ada 18 karakter siswa yang harus ada pada diri mereka setelah mereka tamat dari sini. Jadi terutama itu yang paling terasa sekali tentang karakter disiplin, ya. Disiplin ketika mereka masuk di dalam sekolah, seperti disiplin ketika mereka itu mengerjakan tugas dan latihan, disiplin mereka ketika mereka ditugaskan sebagai siswa tiket. Nah, itu
tentu saja membentuk disiplin mereka. Lalu dengan itu secara tidak langsung juga membentuk disiplin bertanggung jawab. Ya, jadi salah satu contoh yang paling mudah ya kita lihat ketika siswa kita tugaskan mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, kalau pekerjaan rumah itu selesai dan besoknya pada hari yang berikutnya dikumpulkan oleh siswanya, semua siswa itu mengumpulkannya. Dan ini menjadi hal yang terbiasa. Itu akan membentuk disiplin pada diri mereka. Dan secara tidak langsung juga membentuk karakter bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kalau mereka semua. Nah, ini pelan-pelan kalau bisa di setiap bidang studi itu bisa dilakukan, pasti disiplin dan tanggung jawabnya itu akan terbentuk. Jadi, maka tidak heran kalau kita melihat, apalagi kalau di tingkat SD ya, ini omongan gurunya lebih didengar oleh si anak, si siswa tadi daripada omongan orang tuanya, kan? Betul nggak? Maka saya katakan tadi bahwa guru tim memiliki posisi yang sangat strategis di dalam membentuk karakter siswa. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas pengalaman Bapak Ahsanul dalam menciptakan metode pembelajaran yang kreatif. Nah, tentunya untuk menghadapi tantangan di era modern, karena kan guru juga harus terus berinovasi nih, Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya inovasi dalam metode pembelajaran saat ini, Pak? Sebenarnya sangat penting ya inovasi, karena inovasi ini kan berkaitan dengan metode pembelajaran ya, berkaitan dengan metode di dalam proses pembelajaran. Kalau kita tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, ya ini akan membosankan anak. Nah, jadi metode pembelajaran yang saya pikir ada sebanyak 25 metode. Pasti kalian tahu itu ya. Ada 25 metode. Banyak. Nah, yang 25 metode ini tadi seharusnya kita sebagai guru bisa membuatnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan materi. Nah, itu yang penting. Kebutuhan materinya. Nah, jadi sehingga anak-anak tidak bosan. Ada kalanya bahwa seorang siswa itu di dalam kelas sedikit pun tidak mencurahkan perhatian kepada pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa dia tidak termotivasi. Ya, inovasi berakhir dengan motivasi. Kan begitu. Itu persoalannya. Kemudian Pak, inovasi apa yang sudah Bapak terapkan di kelas nih Pak, dan bagaimana hasilnya yang Bapak dapat? Nah, jadi sampai saat ini kalau di dalam kurikulum itu kan pembelajaran yang berbasis masalah itu ya. Jadi boleh kita menggunakan metode yang berbasis masalah sesuai yang saya katakan tadi, kita sesuaikan dengan kebutuhan materi. Jadi ada kalanya kita menggunakan metode ceramah itu tidak bisa kita tinggalkan. Ingat itu. Walaupun dia presentasinya tidak begitu besar lagi ya. Nah, tetapi yang paling penting bagaimana kita menyajikan materi pembelajaran itu semenarik mungkin sehingga menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran itu. Jadi kalau metode yang paling banyak saya gunakan itu saya pikir adalah metode inquiry. Saya lebih suka dengan itu. Karena dengan metode inquiry ini analisa siswa itu, nalar siswa itu terpacu. Inquiry kan menemukan, ya. Jadi kita pancing mereka dengan pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada persoalan daripada masalah yang dihadapkan di dalam pembelajaran itu. Terpancing kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada itu. Pada akhirnya nanti mereka menemukan sendiri, apa sih yang dimaksud dengan kalimat tunggal misalnya.
apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk misalnya. Nah, jadi awalnya kita berikan beberapa contoh, kemudian beberapa pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada itu, ya, sehingga mereka akhirnya bisa menemukan sendiri. Karena kan sangat berbeda sekali kalau siswa itu memahami materi itu dengan menghafal. Nah, kan itu, menghafal. Atau misalnya kita berikan tugas, coba membuat ringkasan dulu tentang materi. Ya, itu berbeda. Terkadang mereka hanya bisa menulis tapi tidak memahami. Ya kan? Jadi kalau dengan metode inquiry ini mengajak siswa berpikir penalar, kritis dia. Jadi dengan demikian mereka bisa menemukan dengan sendirinya apa sih benda A ini. Nah, itu dengan bahasa mereka sendiri. Nah, tidak bahasa buku. Kan itu. Kalau majemuk adalah kalimat yang kalau di buku kan begitu. Jadi dengan cara mereka sendiri. Seperti itu. Berarti pemahamannya itu dibentuk oleh mereka sendiri ya, Pak? Iya. Kemudian Pak, menurut Bapak nih, bagaimana cara terbaik untuk memotivasi siswa agar lebih aktif lagi selama belajar di kelas? Nah, jadi di sampingnya saya katakan tadi memberikan pembelajaran yang inovatif ya, yang bervariasi menggunakan berbagai model pembelajaran. Nah, tentu kita juga harus mengadakan pendekatan kepada siswa yang kita pikir bermasalah. Sama ada pendekatan pada dia, kok dia sepertinya tidak memberikan perhatian yang penuh tentang materi yang sudah disampaikan. Kita adakan pendekatan, kenapa seperti itu, dan kalau dapat kita bisa itu menyelami bagaimana perasaannya pada waktu itu. Nah, ini akan mendekatkan kita dengan siswa tersebut. Nah, salah satu indikasi bahwa siswa itu sudah dekat sama gurunya, dia tidak segan mempertanyakan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Itu salah. Jadi pendekatan terhadap siswa itu sangat perlukan oleh seorang guru agar kita tahu bagaimana psikologinya ketika pembelajaran berlangsung. Saya pikir itu. Samping inovasi yang tadi ya. Nah, jadi Pak, dari yang kita dengar tadi kan berarti Bapak ini sudah bisa disimpulkan sebagai guru senior ya Pak? Mendengar pengalaman-pengalaman Pak yang sangat banyak dan sudah bertahun-tahun juga mengajar. Jadi, kira-kira apa sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para guru muda yang baru saja memulai karir mereka sebagai guru Pak? Pesan saya kepada guru muda bahwa dalam proses pembelajaran, teknologi digital itu memang sangat membantu di dalam proses belajar mengajar. Di samping efisien waktu ya, kemudian metode pembelajaran menggunakan teknologi digital itu bisa menarik perhatian siswa. Oleh karena itu, saya berpesan kepada guru-guru muda agar tetap senantiasa mengaplikasikan teknologi digitalisasi itu di dalam proses belajar mengajar. Baik. Tadi kan untuk guru nih Pak. Nah, jadi kalau untuk siswa, kira-kira nasihat apa yang ingin Bapak sampaikan agar mereka ini terus termotivasi dalam belajar? Kalau untuk siswa, selalu saya katakan kepada mereka, kenapa seorang guru selalu mengatakan, simak dan perhatikan. Ini perlu untuk kalian. Kenapa saya katakan simak dan perhatikan? Guru selalu mengatakan, para siswa semuanya simak dan perhatikan ya. Betul enggak? Terus saya kira betul. Kalian merasakan itu juga. Ya. Nah, kenapa begitu? Saya kasih satu ilustrasi. Seorang guru apa ya? Prakarya. Ketika dia dapat siswanya di dalam kelas, dia berkata, para siswa, hari ini kita mempelajari
cara membuat bunga dengan kertas atau dengan kertas manila. Nah, dalam bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia itu ada namanya teks prosedur ya. Nah, langkah yang pertama, ambillah kertas warna merah. Ya, warna merah. Tunjuknya ke atas gini. Bibirnya mengatakan merah, tapi yang diambilnya putih. Ya, apa yang terjadi pada siswa? Siswa yang melihat, yang memperhatikan, yang diambil warna putih. Siswa yang menyimak ngambil apa? Merah. Kan itu. Ada yang terpelongo siswa tuh di situ. Tengoknya kawannya begini. Keliling. Dia seperti kebingungan. Ya kan? Ada yang merah, ada yang putih. Bingung dia. Kenapa dia bingung? Karena dia Tidak menyimak dan tidak memperhatikan. karena justru dia menyimak dan memperhatikan. Hati-hati. Dia bingung lalu bertanya, interupsi Pak Guru. Silakan. Yang betul Pak, warna merah apa warna putih? Kenapa rupanya? Karena di telinga saya warna merah, tetapi di mata saya warna putih. Yang betul yang mana Pak? Nah, inilah siswa yang kritis. Hati-hati. Jadi maka saya selalu katakan kepada siswa, simak dan perhatikan. Mendengar dengan menyimak itu beda. Beda nggak? Renung bahasa Indonesia harus tahu beda. Menyimak dengan mendengar itu beda. Di mana bedanya Pak? Nah, nanti kita akan lihat sendiri saya bilang. Saya akan tunjukkan di antara kalian mana yang mendengar, mana yang menyimak. Jadi menyimak dan mendengar ini sangat diperlukan bagi seseorang siswa di dalam meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kompetensinya di dalam pembelajaran. Itulah yang terjadi sebagai contoh yang saya bilang tadi kan. Siswa yang mendengar diambil warna apa tadi? Merah. Siswa yang cuma melihat ya diambilnya putih. Nah, siswa yang melihat dan mendengar justru bingung ngambil yang mana ya. Hati-hati. Itu selalu ingatkan kepada siswa saya. Itu ilustrasinya saya kasih tadi. Maka ketika proses persidangan berlangsung di meja pengadilan, saksi yang mana yang diminta? Saksi yang melihat dan mendengar peristiwa itu. Kalau nggak ada yang melihat dan mendengar, barulah dicari saksi yang mendengar. Maka kan ketika ditanya, apa Anda melihat kejadian itu? Ya, kali. Apa Anda mendengar? Iya, kali. Bagaimana bunyinya? Ketika buah durian itu jatuh dari pokoknya. Ras, ras, ras. Bum atau bum, ras, ras. Kan gitu. Nah, ini penting. Selalu, kenapa saya katakan sangat penting menyimak dan melihat atau memperhatikan itu. Kunci belajar sukses bagi seorang siswa di dua ini tadi. Loh, kok gitu? Ini benar enggak? Apa yang kita lihat itu yang kita pikir. Saya tanya kalian dulu. Apa yang kita lihat itu yang kita pikirkan. Kita lihat ya, bukan melamun kita ini. Bukan, kita lihat. Kamu rasa-rasakan yang kita lihat itu kita pikirkan enggak? Iya enggak? Iya kan? Apa yang kita lihat itu kita pikirkan. Jadi kalau seorang siswa mengalihkan matanya keluar jendela kelas, pasti dipikirkan yang sono, yang dilihat itu. Bukan gurunya.
Makanya apa yang terjadi? Seorang guru yang pintar dalam pengelolaan kelas, diambil penghapus ditokokkan ke meja. Sehingga perhatian yang keluar itu mengarah ke dia. Ini teknik pengelolaan kelas loh. Kalau saya sampaikan sama kalian. Jadi kalau kalian siswa kalian perhatikan tidak memperhatikan itu kita ketika menjelaskan, pukul apa itu papan tulis atau meja kalian supaya perhatiannya kembali. Itu lah ada siswa yang ngobrol aja, yang didengarkannya percakapan antara kawannya, gurunya tak dengar lagi. Jadi makanya saya ilustrasi yang saya katakan kan tadi kan masuk akal kan. Siswa yang benar yang kritis itu justru bertanya, Pak, sebenarnya mana ya Pak? Yang merah apa yang putih? Karena yang saya dengar itu merah. Yang saya lihat putih Pak. Mana yang benar Pak? Akhirnya dia bisa membetulkan gurunya yang salah. Betul kan? Maka ini yang harus kalian tekankan pertama pada anak-anak. Setiap kalian menjelaskan, ya, bagaimana upaya kalian itu supaya anak ini memperhatikan dan menyimak apa yang kalian sampaikan. Jadi itu dulu yang kita harus tanamkan dulu pada siswa kita di dalam kelas. Berkaitan nanti, ulangi tadi pertanyaannya. Saya lupa. Saran untuk siswa agar mereka lebih termotivasi dalam belajar. Iya, satu, saran kepada siswa. Inilah yang saya sampaikan kepada mereka dengan ilustrasi yang tadi. Akhirnya apa? Anak-anak nggak nanya, Pak, kata-kata bijak hari ini apa, Pak? Sama saya. Tanya mereka, apa, Pak, kata-kata bijak hari ini? Tuh, karena kadang-kadang saya katakan juga pada mereka, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa, lalai itu lupa. Nah, ini memasukkan akhlak kepada mereka yang apa ya, kebetulan kan di kelas kita ini kan ada yang kelas campuran, ada yang kelas khusus ya. Kalau kelas khusus itu Islam semua. Kalau di kelas campuran tuh campur Kristen dengan Islam. Jadi untuk yang di Islam kadang-kadang saya memasukkan apa namanya sedikit atau sepotong-sepotong ayat untuk membina alatnya gitu. Maka mau bertanya, Pak, hari ini apa kata-kata bijaknya Pak? Nah, saya kita katakan lagi kepada mereka, ya seperti motor semen Padang. Apa itu Pak? Kami sudah membuat sebelum yang lain memikirkan. Ini luar biasa. Itu saya bilang. Sebelum kalian disuruh mengerjakan, kalian sudah siap. Itu maksudnya kalau dikaitkan dengan belajar. Jadi ada filosofi di situ. Filosofi pendidikan itu karena kalian ini kan belajar kan dari mendengar dulu, betul nggak? Makanya kalian bisa ngomong, mama. Nah, dari apa yang kalian dengar, baru kalian bisa bicara. Didengar dulu kan, lalu bisa bicara. Nah, kemudian dilihat dulu, baru bisa berbuat. Jadi itu yang perlu kalian tekankan kepada anak-anak, mempersiapkan diri siswa itu untuk menyimak dan memperhatikan apa yang disampaikan dan apa yang diperbuat oleh gurunya. Itu dulu. Nah, kalau mereka sudah siap menyimak dan mendengar, berarti kan kelas tertib kan? Ya kan? Tenang kan? Mereka sudah siap ngotot ini nengok kita sebagai artis. Dulu kan artis kan? Aktor. Itu. Jadi itu dulu. Kesiapan mereka untuk belajar dulu yang harus kita persiapkan. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu tadi. Selalu ingatkan mereka itu jangan lupa pada mata mereka. Jangan lupa pada telinga mereka. Karena apa yang mereka lihat, yang mereka pikirkan. Apa yang mereka dengar, yang mereka rasakan. Betul nggak? Apa yang mereka mendengar, itu yang mereka rasakan. Bisa nggak dipahami?
Makanya kita bisa enak lagu ini ya. Iya kan? Karena kita dengar kan. Bang, enak lagu ini. Karena kita ada. Karena suatu ketika saya masuk ke dalam kelas, begitu masuk, siswanya tuh ngomong, kenapa bengong? Oh, ini bilang bapak. Kenapa? Karena kan gak mendengar. Itulah pembuktiannya. Kalau anak itu nggak mendengar, dia bingung loh. Nggak menyimak, bingung. Nggak paham kami Pak. Nah, itulah menguatkan kepada mereka pentingnya menyimak dan memperhatikan. Itu dulu. Nah, kalau itu sudah siap, ketika mereka siap belajar, kita pasti mampu berekspresi untuk pembelajaran selanjutnya. Karena anaknya harus siap. Yang nggak siap itu kan begini, ketika memulai pelajaran masih ada Pak yang duduknya 3 sebangku. Ya kan? Ada anak-anak itu yang masih duduknya, masih berdiri-berdiri. Jadi yang pertama, kita kondisikan terlebih dahulu persiapan siswa belajar. Termasuk alat-alat belajarnya. Jadi jangan pinjam sana, pinjam sini. Itu dulu. Jadi itu yang kita siapkan kepada anak-anak kepada dulu. Nah, kalau yang lain itu udah tinggal ngikuti aja. Pasti pembelajaran itu akan menarik. Kenapa? Karena anak-anak siap belajar. Siap secara fisik dan mentalnya, siap daripada alat-alat belajar. Saya pikir itu. Selanjutnya tentang pemerintah dan masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendukung peran guru? Jadi saya pikir sangat berperan sekali ya pemerintah dan masyarakat, atau dalam hal ini kita katakan orang tua siswa ya. Kenapa saya katakan sangat berperan sekali? Dalam hal ini, bahwa pendidikan di Kota Medan itu kan di bawah naungan Dinas Pendidikan ya. Kemudian kita sadari bahwa pembiayaan pendidikan di sekolah itu, khususnya SD dan SMP, itu kan didanai daripada dana bos. Nah, lalu apakah dana bos yang disiapkan oleh pemerintah ini tadi mampu untuk mengatasi kekurangan pembiayaan yang perlu di sekolah? Itu sebagai pengalaman yang saya alami. Saya bendahara bos itu di sini dari tahun 2008 kalau nggak salah. Ya, sampai hari ini. Karena bos itu nggak bisa mencukupi. Nah, untuk melengkapi infokus saja di dalam kelas. Sampai hari ini kita ada 7 kelas lagi yang belum ada infokusnya. Jadi dalam hal ini pemerintah kan untuk melengkapi itu kan mereka memberikan bantuan. Ya, tapi bantuan itu bertahap. Tidak begitu diberikan bantuan di drop. Kalau rombelnya 27 saat ini 27 itu udah punya infokus tidak. Sampai hari masih ada 7 kelas lagi yang infokusnya belum ada. Nah, lalu bagaimana? Nah, disinilah peran orang tua siswa tadi yang mau memberikan donasi, ya kan, untuk kemajuan pendidikan anaknya. Nah, mereka juga bisa secara patungan dengan orang tua siswa yang lain di dalam kelas itu untuk mengadakan infokus kita. Makanya saya katakan sangat penting sekali peran pemerintah dan orang tua atau dunia usaha. Kalau hanya diharapkan dari dana bos, itu tidak akan mampu mengatasi pembiayaan yang diperlukan di sekolah ini. Hampir seperti makaikan sarung, ya.
Tahu kan sarung kan? Ketika kita tutup kepala kita, yang nampak apa? Kaki. Ketika tutup kaki kita nampak kepala. Seperti itu. Jadi dia nggak bisa nutup semua. Jadi bagaimana supaya tertutup? Di sinilah peran pemerintah, swasta, orang tua siswa. Selanjutnya untuk menutup podcast kita hari ini, menurut Bapak apa arti Hari Guru bagi Bapak secara individu? Arti Hari Guru, saya pernah terisak ketika peringatan Hari Guru. Kebetulan pada waktu itu orang tua saya sedang sakit. Orang tua saya, ibu saya, dia juga seorang guru. Jadi ketika itu saya menjadi pembina upacara. Jadi ketika membacakan pidato menteri, saya waktu itu di depan, ketika membacakan pidato itu terbayang orang tua itu. Jadi saya nggak sanggup lagi membacakannya. Takut saya merengek saya di situ. Langsung saya oper ke belakang pada guru di belakang untuk membacakannya. Itu artinya apa? Artinya karena peringatan Hari Guru itu membuat saya terisak kan. Jadi artinya apa? Peringatan Hari Guru itu sangat sebuah peringatan yang emosional lah bagi seorang guru. Ya, berupa peringatan yang emosional, apalagi ketika kita menyimak lagu himne guru tadi. Itu bisa kalian jabarkan itu, mana rasanya. Kelak nanti kalian akan merasakan itu. Karena ingat ya, bahwa tujuan bangsa Indonesia itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bunyinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tugas kalian. Bahasa itu luar biasa kan? Hebat guru itu. Tujuan nasional daripada negara ini ada di pundak kita. Kan nggak ada di pembukaan itu apa namanya? Tujuannya mengamankan negara kan nggak. Yang ada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya dituntut guru hebat di sana. Itu tujuan negara kita tuh jelas nyata di dalam pembukaan. Dan itu ada di pundak kita. Ditunjuk langsung di situ kita. Kan tak ada di situ ditunjuk TNI Polri, nggak ada kan. Nggak ada ditunjuk di situ. Bahwa tujuan negara itu menyehatkan kehidupan bangsa, nggak ada kan. Nggak ada. Kalau jam menyehatkan kehidupan bangsa itu ya berarti kan jatuhnya kan ke perawat, ke dokter, ke ahli gizi, kan itu. Jadi itu harus kalian tahu itu. Luar biasa loh guru ini tugasnya. Dan itu nggak harus kalau ditukar itu tujuannya itu, maka konstitusi kita itu harus diganti kan. Tuh luar biasa sebenarnya. Itu nggak kalian sadari. Jadi beranjak dari situlah. Inilah cita-cita luhur daripada guru itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tiap hari Senin kamu akan dengar nanti ketika dibacakan di upacara. Di dalam pembukaan Undang Dasar 45. Dari situ dulu kalian berniat. Kita mau jadi guru. Karena dari situ nih. Kenapa begitu saya bilang? Saya tahun 91 saya pengajar jadi guru honor.
Waktu itu saya tinggal nunggu wisuda aja. Diajak kawan saya mengajar honor ya. Lalu saya berpikir begini, saya begitu mengajar, begitu di honor langsung ngajar. Permohonannya itu belakangan saja. Kita luar biasa kan. Kadang-kadang kita mengajukan permohonan aja belum tentu dipanggil. Saya begitu panggil langsung ngajar. Permohonannya belakangan. Itu. Ada jangan berpikir satu hal yang perlu kalian pikirkan, bekerjalah dengan baik. Ya, kerja dengan baik. Barangkali itu aja ya. Ada lagi? Podcast kita kali ini sungguh sangat inspiratif ya Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ahsanul Husna atas ceritanya dan inspirasi hari ini. Semoga podcast ini menjadi motivasi bagi guru, siswa, dan masyarakat untuk terus mendukung dunia pendidikan. Oh, Terima kasih Bapak. oke.